Halo semua, shalom teman-teman. Selamat malam. Ya, kita belajar lagi malam hari ini ya. Selamanya Tuhan pengharapanku. Ya, silakan Gan. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Elia. Ya, shalom, silakan. Bang, saya mau nanya nih, eh buat seorang anak bayi yang belum dewasa, yang dia belum mengenal kekristenan, itu gimana Bang? Kalau dia meninggal, dia Dia belum ke dewasa. Firdaus. Oh, ke Firdaus ya Bang? Ya, karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum punya kemampuan untuk meresponi dosa itu. Oh, Gitu. oke. Saya mau nanya itu aja Bang. Oke Bang. Oke, iya, iya, iya. Ya, silakan Riel. Ada yang mau kamu tanyakan? Malam Kak Ilia, shalom. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau ditanya? Iya, kakak saya mau tanya nih, karena kan saya kan sering ikuti kakak punya live dengan biasanya di room sebelah juga itu biasa bahas-bahas Alkitab. Terus saya mau tanya Kak, biasanya mereka bahas Kidung Agung tuh saya juga kan belum mengerti. Jadi kayak macam penjelasan tentang Kidung Agung kan saya juga belum pernah baca, jadi saya dapatnya dari room sebelah Kak. Tapi dorang itu suka hina-hina begitu. Ya, Kidung Agung itu kitabnya Salomo ya. Jadi, Kidung Agung itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Song of Solomon atau puji-pujian dari Salomo. Nah, Kidung Agung itu berisi bahasa yang bersifat sastra. Jadi dia bahasanya itu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti secara harafiah. Ya, misalnya ketika di dalam Kidung Agung disebut putri-putri Sion, yang berkulit putih, kemudian puji-pujian yang agak bahasa yang sedikit vulgar. Tetapi itu tidak merujuk kepada makna yang harafiah seperti itu, tetapi makna simbolis atau makna yang sastra. Itu karena ini Kidung Agung. Kidung Agung itu Song of Solomon. Jadi lagu-lagu dan puji-pujian. Seperti orang berbahasa sastra, berbahasa berbahasa kiasan yang tidak dimaknai seperti arti literal dari kata itu. Gitu. Lagu apa? Puji-pujian Salomo gitu. Oh iya Kak, soalnya mereka tuh kayak kutip-kutip beberapa ayat saja yang kayak macam ada vulgar-vulgarnya gitu, terus mereka bahas di room itu sampai kayak jelekin-jelekin gitu loh Kak. Iya, kan mereka kan memang karena pikirannya ke sana terus, jadi kena sesuatu yang begitu langsung terkena yang begitu, gitu. Padahal orang Kristen nggak pernah memaknai ayat-ayat seperti itu dalam pemahaman yang vulgar, karena Tuhan Yesus sebagai role modelnya kita itu nggak pernah berbuat seperti apa yang di dalam lagu-lagu Salomo itu. Kalau memang itu maknanya negatif, berarti Kristus yang adalah teladan kita harusnya melakukan itu. Tapi dalam pengajaran kita kan nggak ada yang begitu. Nggak ada tuh kita diajari bisa poligami, dapat istri banyak, bidadari-bidadari itu nggak ada diajarin. Gitu. Oh iya Kak, sama itu Kak dia mereka bahas kayak kenapa Tuhan itu netek-netek begitu sama sambil kalau tidak dikasih netek itu dia nangis-nangis. Emang Tuhan kayak begitu? Dorang bilang Dia begitu. kan penulis surat Ibrani mengatakan imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia dalam keadaannya sebagai manusia pasti menjadi seperti manusia yang sempurna, sebagaimana bayi menyusui, bayi makan, bayi minum, bayi disuapi, bayi disapi. Ya tentu Yesus mengalami itu ketika dia kecil. Karena Tuhan Yesus itu manusia yang sempurna, bukan manusia jadi-jadian, gitu. Oh iya Kak, itu saya kayak mungkin yang saya tanyakan soal Kidung Agung tadi. Tapi itu lagu ya Kak ya? Ya itu lagu-lagu Salomo. Oh, karena mereka bilang memang itu firman Tuhan kayak gitu ya, porno gitu. Ya, banyak makna yang bisa dipelajari dari lagu-lagu Salomo, karena Salomo kan orang yang berhikmat, yang diberikan Allah hikmat. Hmm. Gitu. Karena Oh, Mesias juga kan datang dari keturunan Salomo, Yesus.
Oh ya Kak, makasih Kak. Itu saja Kak yang saya mau tanya. Oke, ya. Halo, Ya, halo, silakan Pak. Kak, kan ada yang dikatakan di Alkitab, jika imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Kalau misalkan dideskripsikan di zaman sekarang, bagaimana ya kira-kira itu? Timothy mau jawab, Timothy? Iya, terkait dengan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan satu gunung. Jangankan penafsiran yang salah diartikan ya, ini juga pernah terjadi pada abad ke-8 Masehi. Abdul Aziz bin siapa itu? Pokoknya seorang khalifah dari Mesir. Dia pernah menantang seorang Kristen karena apa? Hasutan orang Yahudi. Ini sedikit kita bahas sejarah dulu, baru kita masuk kepada penafsiran. Jadi waktu itu ketika ada perdebatan, Khalifah Abdul Aziz ya, Abdul Aziz Mu'adz bin Mu'adz. Jadi bapaknya itu Mu'adz. Lalu dia menyuruh untuk perdebatan antara Yahudi dan Kristen. Waktu itu seorang Kristen bernama Patriark Ibrahim mengatakan kepada seorang Rabi Moshe, tidak heran kamu itu menyangkal Yesus Kristus karena apa? Karena dalam kitab Yesaya kamu dikatakan seperti hewan yang tidak berakal. Kenapa? Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tapi kamu tidak lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel umatku tidak. Sampai khalifah ini menertawakan, betulkah itu? Iya betul, itu dalam kitab mereka. Jadi Rabi Moshe ini karena sudah sakit hati, dia mencari ayat-ayat dalam Injil. Ya salah satunya itu tadi, jika imanmu besar, jika imanmu sebesar biji sesawi, itu akan memindahkan gunung. Jadi sekitar 3 atau 4 hari berikutnya dia menghasut khalifah ini dan mengatakan, tahukah engkau ya raja, sesungguhnya ada agama penyesat dan agama pembohong dari negara kita. Apa itu? Siapa itu? Beritahu sama saya. Dia adalah orang-orang Masihin, Kristen maksudnya. Dia adalah orang-orang Kristen. Karena di dalam kitab mereka sendiri, yang mereka sembah itu mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Akhirnya khalifah ini meminta Patriark Ibrahim untuk maju menghadap dia dan mengatakan apa? Betulkah apa yang dikatakan dalam kitabmu itu? Betul. Sekarang saya minta kepada kamu, lakukan itu. Kalau kamu tidak bisa lakukan itu, pergi dari negara saya. Kalau kamu tetap pergi ke negara saya, kamu harus menjadi pengikut saya, agama Islam ya, karena waktu itu Islam Syiah. Kalau tidak, kamu akan dianiaya. Turun ya orangnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi kamu akan dianiaya. Akhirnya apa yang terjadi? Patriark ini sempat gundah sampai dia mengundang semua seorang para rahib maupun para rahib lainnya untuk mendiskusikan ini. Ya karena memang dalam ayat Injil itu tidak bisa diartikan secara harafiah. Tapi ada satu mukjizat yang terjadi ketika Bunda Maria turun ya untuk memberitahukan, pergilah kamu kepada si Anu, si Fulan, kepada orang ini. Ini adalah seorang rahib yang selalu menyembunyikan dirinya. Dan ternyata Patriark Ibrahim ini bertemu dan meminta dukungan doa. Dan ternyata mereka berdoa bersama sampai hari berikutnya. Itu pernah terjadi Bukit Al-Muqattam. Mereka berkumpul, ada Khalifah Abdul Aziz ini bersama Rabi Moshe maupun juga terhadap Patriark Ibrahim. Apa yang terjadi? Mereka berdoa sambil bersujud dan mengatakan Kyrie eleison. Tiba-tiba gerakan bumi membuat bukit itu mulai naik dan akhirnya matahari itu dapat terlihat sinarnya dari bawah bukit yang terangkat. Itulah yang dikenal sekarang ini di Mesir yang disebut dengan Bukit Al-Muqattam. Masih ada sampai sekarang. Monumennya ada terjadi. Apakah ini diriwayatkan dalam sejarah-sejarah Islam? Kalau saya nggak salah ada dalam Tariq Khulafa itu. Karena ada kisah Abdul Aziz tidak mau disebutkan karena apa? Isunya dia pernah murtad karena pengakuan karena penglihatan dari iman orang Kristen yang mengangkat Bukit Al-Muqattam itu. Ya walaupun sumbernya sedikit ya yang terkait dari Islam, tapi yang paling banyak itu adalah kisah ini dalam sumber-sumber naskah dari kitab-kitab kawan kita dari Koptik. Kalau nggak salah pernah terjadi juga di gereja Yunani, saya lupa yang dari gereja Yunani. Tapi yang perlu saya tegaskan adalah sebenarnya ketika kita memahami ayat Injil ini bukan untuk mencoba-cobai Tuhan. Dasarnya bukan untuk mencobai-cobai Tuhan, tetapi ingin menunjukkan kepada iman seseorang itu tumbuh berdasarkan hal terkecil. Kenapa? Hal terkecil itu digambarkan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu adalah benda yang kecil, tapi kalau ditanam pohonnya itu luas dan lebat.
bahkan lebih besar daripada pohon lain. Kita diajarkan untuk seperti itu. Seandainya kita memiliki iman yang teguh, sesuatu hal yang mungkin mustahil di hadapan manusia, itu akan mungkin di hadapan Allah. Itu aplikasi yang disampaikan dalam Injil tersebut. Tapi kalau dikatakan apakah ini pernah terjadi? Ya, ini pernah terjadi. Dan itu karena kemurahan Allah untuk menyelamatkan umat-umatnya yang hampir dalam penindasan. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan Kak Elia. Ya, jadi memang dalam sejarah pun ada bukti bahwa iman itu bisa memindahkan gunung ya, dari sejarah teman-teman Ortodoks Koptik. Tetapi yang perlu di-highlight itu sebenarnya adalah tentang bahwa iman sebesar biji sawi itu berbicara tentang pertumbuhan. Tadi Timotius sudah jelaskan bahwa biji sawi itu memang sangat kecil, tetapi ketika dia ditanam, dia bisa menjadi pohon yang begitu besar, bahkan lebih besar dari antara pohon-pohon yang lain. Ya, jadi kalau kita punya iman yang teguh, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, ya di dalam iman itu dan pengharapannya kita tidak akan mustahil menghadapi dan melakukan apapun yang ada di dalam hidup. Ya, ada suatu pendeta, saya lupa, Bikman Sirait ya, Bapak almarhum pendeta Bikman Sirait, dia pernah berkata begini bahwa iman yang besar itu dapat memindahkan gunung, tetapi kalau iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak pindah, tapi kamu tetap percaya. Nah, jadi iman sebesar biji sesawi itu merujuk kepada pertumbuhan dan buah yang akan dihasilkan dari benih itu, gitu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan Ya. kalau masih boleh bertanya, Ya, bagaimana silakan, Pak. tentang kalau di masa-masa sekarang tentang iman itu, apa entah kalau misalnya ada orang yang beriman, dia imannya sebesar biji sesawi, apa yang bisa dia lakukan di zaman sekarang? Apakah ada mujizat kesembuhan, dia bisa menyembuhkan orang atau hal lain? Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal itu bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Itu atas karena kemurahan Allah. Tapi kita harus ingat, jangan seperti orang-orang yang tidak berakal. Layaknya iblis, ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, dia pernah mengatakan apa? Jatuhkanlah engkau di atas tebing ini, karena ada tertulis di dalam kitab Tuhan, malaikat akan memegang kakimu sehingga kakimu tidak terhantuk. Tapi menjawab juga dengan ayat kalimat dalam kitab Taurat, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah ketika hal ini terjadi, posisinya dalam hal apa dulu? Ingin mencobai Tuhan atau ingin menyatakan kemuliaan Tuhan dengan iman kita? Pertama, dengan iman, atau dalam hal terjepit. Kisah ketika terangkatnya Bukit Al-Muqattam itu adalah hal terjepit dan Allah memberikan kemurahannya dan hal itu terjadi. Sekali lagi kembali kepada posisinya sebagai apa? Ya, sebagai untuk melihat kemuliaan Allah terhadap mereka yang tidak beriman. Karena apa? Karena tanda-tanda itu adalah untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan hikmat adalah untuk orang-orang yang yang tidak mengenal iman tapi ingin bertumbuh untuk mengenal iman itu sendiri. Ya, gitu. Ya. Jadi harus disesuaikan ya tentang iman, pengharapan, dan kasih. Betul. Jadi biji sesawi itu sebenarnya tentang iman yang benar. Jadi milikilah iman, sekalipun mujizat tidak kamu dapatkan dalam hidupmu, tapi ketika kamu mampu percaya kepada Yesus, itu adalah mujizat terbesar. Mujizat terbesar orang Kristen itu bukan karena sembuh dari penyakit, bukan karena bisa berjalan dari kelumpuhan, bukan karena bisa tiba-tiba makmur dari kemiskinan, enggak. Itu terlalu gampang bagi Tuhan. Tetapi mujizat terbesar bagi orang Kristen adalah ketika dia mau dan mampu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat yang hidup. Karena banyak orang yang punya semuanya itu, tapi tidak mampu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Dan jadi kita sebagai orang Kristen itu jangan orang Kristen yang FOMO-an. Ketika ada mujizat baru imannya bertumbuh, tidak ada mujizat imannya tidak bertumbuh. Padahal mujizat yang terbesar itu adalah pertobatan kita ketika kita metanoia, kembali kepada Kristus
dan mengenali Dia sebagai Allah yang benar. Gitu. Itu mujizat terbesar dalam iman kita, iman Kristen. Di luar itu tidak ada. Masalah kesembuhan dan lain-lain itu hanya bonus saja dari iman itu. Buah iman kalau Tuhan berkenan di dalam kemurahannya. Gitu. Ya. Ya, kalau misalkan kalau di manusiawi kan iman kita, kalau misalkan hari ini mungkin 30%, besok bisa turun atau naik kembali begitu. Ya, makanya iman itu dipupuk selalu karena iman itu seperti benih. Kamu harus membuat dia tumbuh jadi pohon yang besar. Gitu. Yang terakhir, kalau secara pribadi bagaimana kita bisa mengukur iman kita pada diri sendiri, bukan pada orang lain? Buahnya, berbuah enggak iman itu? Kalau tidak berbuah berarti imanmu belum benar. Tuhan Yesus berkata bahwa ada yang ditabur di semak belukar, ada yang ditabur di jalanan. Kalau tidak bertumbuh dan tidak berbuah, itu bukan iman yang benar. Jadi bagaimana kita tahu itu iman itu besar, iman itu benar, iman itu bertumbuh dari buahnya. Kalau kamu hanya bertumbuh tetapi tidak berbuah, itu pun sia-sia. Karena Tuhan Yesus juga dalam hal yang sama berkata, aku pokok anggur yang benar. Ya, thank you teman-teman. Akulah pokok anggur yang benar, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berbuah di dalam Kristus. Gitu. Yang tidak berbuah, itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi orang Kristen jangan puas ketika hanya percaya tapi tidak menunjukkan buah-buah yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Tuhan Yesus berkata, buahmu itu dengan demikianlah Bapakku dipermuliakan. Kalau kita berbuah tetapi tidak memuliakan Bapa, itu pun tidak berguna. Gitu. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Silakan pembasmi. Ada yang mau ditanyakan? Selamat malam. Ya, malam. Silakan Pak. Shalom. Scroll pas gua lihat ini pas tema ini pas gua mau tanya pas sama sama Elia. Ya. Soalnya pas gua di room kadrun tuh, gua dilempar dengan ayat ini. Untuk jawaban yang ada pada gua itu udah ada, tapi gimana ya? Udah ada di pikiran, tapi untuk mengeluarkan kata-kata itu nggak bisa. Makanya gue mau cari penalaran yang baik tentang ini. Ini kan kalau gue lihat tentang pasal ini kan berbicara tentang kerendahan kan di hadapan Kristus. Ya. Terus karena kalau menurut gue, kalau bodoh karena Kristus, tapi menurut mereka itu, kalau gue semakin lama semakin kenal Kristus, bukan bodoh sih, tapi semakin pinter. Itu yang gue maksudkan. Makanya gue mau tanya ke Kak Elia gimana cara penalaran Kak Elia, cara pandang Kak Elia mengenai bodoh karena Kristus ini. Ya, jadi perikop bodoh karena Kristus itu mulai dari ayat 6 itu tentang rendahkanlah dirimu. Orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, mereka tidak akan pernah mengerti artinya bodoh karena Kristus. Mereka tidak akan pernah bisa memahami ini. Apa yang dimaksudkan kita menjadi bodoh oleh karena Kristus? Ini dalam 1 Korintus 4 ayat 10 dikatakan demikian. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan hal seperti itu? Dalam standar dunia, dalam pemahaman dunia, dalam filsafat dunia, kalau kamu dihina-hina kembali,
Kalau kamu dicaci, caci kembali. Kalau kamu disakiti, sakiti kembali. Kalau kamu diperbuat yang jahat, maka perbuatlah hal yang sama kepada mereka. Itu standar dunia. Tetapi Rasul Paulus ingin menyampaikan apa? Bahwa kami yang sudah di dalam Kristus ini menjadi bodoh. Kami tidak melakukan kejahatan apa yang orang lakukan kepada kami. Kami tidak membalaskan hal-hal yang jahat yang orang lain lakukan kepada kami oleh karena Kristus. Rasul-rasulnya Tuhan Yesus itu dihina, dicaci, dan dimaki oleh karena nama Yesus yang mereka bawa dan yang mereka pikul kemana-mana sebagai penginjilan mereka. Tetapi hal yang jahat yang mereka dapatkan tidak mereka kembalikan, tidak mereka balaskan dengan hal yang sama. Nah, dengan hal itulah Rasul Paulus mengatakan, kami menjadi bodoh karena Kristus. Artinya apa? Kami nggak mau neko-neko. Kami dihina, kami bodoh amat. Kami dicaci, kami biarin. Kami dimaki, kami dibiarin. Kami tidak mau membalas seakan-akan seperti orang bodoh. Nah, sikap yang seperti itulah yang dimasukkan Rasul Paulus sebagai apa? Merendahkan Bodoh karena Kristus. hati. Merendahkan diri kan? Iya. Gitu. Jadi bukan bodoh dalam Oh, hal jadi intelektual, dalam hal apa. Bukan begitu. Tapi iya, perendahan hati. makanya pas gua baca kan gua nanti ini gua langsung muncul di pikiran gua ayat ini karena dilontarkan sama Nora Aritonang kan. Hmm. Pas gua cari pemahaman, soalnya kalau cuman dengan satu ayat kan kita langsung terpengaruh gitu. Makanya gua baca pasalnya, oh berarti ini mengenai tentang membalas dengan baik itu, balas jahat jangan balas dengan jahat kan? Itu mengenai attitude kan? Betul, betul. Itu tentang moral, bahwa ketika orang menjahati kita, kita jangan jahati balik. Hukum dunia, kalau kita dijahati, jahati balik. Tapi kita menjadi bodoh dalam pandangan dunia oleh karena Kristus. Itu maksudnya. Oh gitu ya. Oh jadi gambarannya misalkan kalau kita sebagai pelayan kan, kalau misalkan banyak orang yang mencaci maki kita kan, karena nggak usah gitu ya. Gambarannya seperti itu kan? Ya iya, jangan dibales, biarin aja. Oh, Ya orang anggap kita udah. itu orang bodoh. Ngapain sih dia mau dihina-hina, dimaki, dicaci? Bodoh Oh, banget sih dia mau diinjak-injak begitu. Nah, orang anggap kita bodoh ya oke. nggak apa-apa. Tapi kita melakukan itu, kita tidak mau bales. Itu karena nama Yesus yang kita bawa. Kalau kita hina balik mereka, Mantap. apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu. Sama aja. Terus gini, berarti Kak Elia berarti kita sepaham. Cuman boleh nggak saya mau tanya satu lagi. Boleh nggak? Ini kok ini cuman gua mau samakan dengan pemikiran gua kalau sama tuh nggak. Soalnya pas gua tanya sama Bapak Budi Asali agak agak lain soalnya apa aja cara penalarannya Bapak Budi Asali soalnya pemahamannya udah tinggi tinggi sekali kan gitu. Sederhana yang penting kita bisa paham gitu. Tentang penyaliban antara Mesir dan di kota Sodom, Penyalipan Mesir dan kota Sodom. di dua saksi Allah itu. Oh, itu secara simbolis disebut dengan Sodom dan Mesir. Sodom itu mewakili perilaku dan moralnya mereka. Sedangkan Mesir itu, Berarti dosa kan? dengar dulu, Oh iya, Sodom itu mewakili moralnya mereka yang rusak. Orang-orang Yerusalem yang rusak moralnya di masa yang akan datang seperti Sodom, dan mereka menjadi penyembah berhala seperti orang-orang Mesir dalam Wahyu 11 itu. Gitu. Jadi itu simbol dari sikap dan moral di zaman antikristus yang akan membunuh dua saksi Allah di masa yang akan datang, yaitu Henok dan Elia. Jadi Sodom itu simbol kerusakan moral dan Mesir itu simbol penyembahan berhala. Tempat Tuhan disalibkan di mana? Di Golgota di Israel. Nah, nanti orang Israel secara moral akan seperti orang Sodom dan akan seperti orang Mesir, yaitu penyembah berhala. Gitu. gitu ya, simbol ya. Itu kan simbol, itu bukan bukan harafiah, karena itu kitab apokaliptik. Oh, udah gua udah paham. Cuman eh
Thank you. Makasih banyak untuk penalarannya yang baik. Soalnya gua gini nih, eh ini gua cari orang supaya apakah sama dengan pemahaman saya atau enggak. Oke, makasih banyak Kak Eli. Sampai situ aja. Oke, ya. Silakan Tommy. Oke. Tomri siapa? Apa sih? Tomri Antonius. Oh, buka mikrofon, bro. Halo, selamat malam. Halo. Suara Ya, saya silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? suara saya jelas ya, Kak? Suaranya nggak kuat. Boleh dikuatin nggak? Halo. Ya, halo. Ya, silakan. Ada yang mau Suaranya udah ditanyakan? bagus ya, Kak? Kenapa? Suaranya udah bagus ya, Kak? Ada. Silakan. Mau tanya apa? Oke, yang pertama salam untuk semuanya. Ya, alaikum shalom. Kak, maaf sebelumnya. Bisa tanya di luar topik kita hari ini nggak, Kak? Boleh. Apapun yang kamu tanya. Itu hanya pengantar. Eh, sebelumnya sebelum saya tanya, saya kasih tahu dulu biar nggak dibully. Eh, saya Kristen. Mhm. Saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya coba keluar dari pemikiran Kristen untuk melihat Kristen sendiri. Maksudnya saya tidak berada di dalam pemikiran Kristen. Saya coba keluar dari pemikiran Kristen untuk lihat Kristen itu sendiri, Bagus, saya suka yang begitu. Lanjut. saya ada beberapa pertanyaan untuk orang Kristen, khusus maksudnya untuk kita semua, dan saya sendiri belum tahu jawabannya gitu. Hmm. Jadi di kesempatan ini saya mau tanya ke Kak Elia dan juga teman-teman, mungkin ada yang tahu. Tentang apa? Tentang iblis. Dan pertanyaan saya mungkin akan berkelanjutan, Kak. Jadi ini kita diskusi, sebenarnya bukan pertanyaan, ini diskusi. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, Kak. Eh, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, kita tutup dulu kitab suci. Kita begini, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia mencintai kekudusan. Kalau dikatakan Allah menciptakan iblis yang adalah sumber kejahatan, itu menjadi paradoks. Maka Allah tidak mungkin menjadi sumber kejahatan dengan menciptakan iblis. Jadi Allah yang menciptakan iblis adalah Allah yang sesat. Ya, setuju. Ya, iman lain mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis itu bukan Tuhan yang benar. Itu tinggalkan. Ya. Nah, kalau bukan Allah yang menciptakan iblis, lalu bagaimana? Pertama sekali yang perlu kamu pahami adalah Allah itu bukan Allah yang mencele-mencele, tapi Allah itu konsisten di dalam apa yang telah Dia anugerahkan. Misalnya, ketika malaikat itu diciptakan, Ayub mengatakan, Ayub 32, itu mengatakan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ketika Tuhan berperkara dengan Ayub. Nah, malaikat itu Tuhan ciptakan sebagai pesuruhnya Allah, sebagai dewannya ilahi Allah. Ya, dan malaikat itu tentu diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu adalah anugerah Allah. Nah, anugerah itu tidak bisa dibatasi oleh Allah karena Allah itu adalah kasih. Nah, kehendak bebas yang diberikan kepada malaikat itu, anugerahnya tadi, itu disalahgunakan oleh pribadi-pribadi malaikat itu yang menerima anugerah itu. Sama seperti begini, oleh karena anugerah saya memberikan kamu pulpen ini, tetapi kamu menyalahgunakan pulpen ini dengan tujuan yang salah. Nah, saya tetap konsisten bahwa saya memberi hal ini kepada kamu oleh karena anugerah saya. Maka free will yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu adalah anugerah, dan itu tetap konsisten sebagai anugerah. Namun anugerah yang diberikan itu disalahgunakan oleh malaikat itu dengan memberontak kepada Allah.
Maka pemberontakan itulah yang membuat mereka menjadi berdosa. Jadi malaikat yang kudus tadi itu menjadi cemar oleh karena ketidaktaatan mereka. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka menjadi berdosa, dan di dalam keberdosaan itu mereka keluar dari sorga. Karena yang di sorga tidak boleh ada yang berdosa. Nah, ketika malaikat yang memberontak, yang berdosa ini menjadi kotor, itulah yang disebut dengan iblis. Loh, dosa mereka kok nggak diampuni, Elia? Mereka tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk immortal, makhluk roh. Maka dosa mereka pun dosa yang immortal, dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi iblis itu berasal dari pengkhianatan kepada anugerahnya Allah. Iblis itu adalah orang yang menghujat kasih karunia Allah, yaitu orang yang menyalahgunakan free will yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi bukan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Dia menghargai apa yang dia beri dan menghargai apa yang dia ciptakan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter, yang membatas-batasi orang pada anugerah. Ingat, free will itu anugerah. Kalau free will itu dibatas-batasi, itu bukan anugerah. Nah, ketika free will yang adalah anugerah yang diberikan kepada malaikat itu disalahgunakan, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena itu anugerahnya dia. Dan kemauan pribadi yang ia cipta adalah menuntut itu semua. Ya, ini kita keluar dari ranah kekristenan. Ya, tapi dengan apa? Klaimnya kita, base berpikirnya kita. Ya, jadi bukan Tuhan yang ciptakan kejahatan itu. Allah itu adalah antitesanya dosa dan akibatnya. Gitu. Ya? Iya Kak. Berlanjut lagi Kak. Ini Ya. kita nanti berlanjut lagi. Free will, saya setuju dengan itu Kak. Tapi Pak, maksudnya udah setuju, muncul lagi pertanyaan Kak gini. Tuhan kita maha tahu. Dia tahu apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dia tahu semuanya. Betul. Bahkan apa yang belum kita lewati, dia udah tahu itu bakalan terjadi. Nah, ketika Tuhan memberikan free will kepada malaikat, apa Tuhan sudah tahu kalau itu nanti menjadi sesuatu yang buruk di masa depannya? Betul, dia tahu itu. Tapi kan dia beri apa? Solusi, Kebebasan. yaitu Yesus Kristus. Dia tahu itu, malaikat itu akan apa. Tapi pengetahuannya itu tidak menjadi landasan bagi dia untuk menghambati anugerahnya. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penentuannya. Tuhan tahu, tetapi bukan pengetahuan itu menjadi dasar penetapannya. Dan bukan pengetahuannya itu yang menghalangi anugerahnya. Kalau pengetahuannya menghalangi anugerahnya, maka Allah bukanlah kasih. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Sedangkan anugerah itu diberikan oleh relasi yang di dalam dia, yang adalah kasih. Begitu. Gimana? Keren Kak. Ya memang begitu. Jadi jangan bilang Kristen itu Allah halu lah apalah, enggak. Kalau Anda mungkin berpikir belum masuk akal karena ya akalmu enggak sampai. Belum sampai. Tapi kalau makanya di dalam Yesus biar kita punya hikmat untuk bisa mengerti itu semua. Gitu. Ya. Oke. Oke, puas Kak. Oke, Nyambung kalau semua begitu kita lanjut ya. Ya, silakan Musab. Selamat malam, Musab. Musab buka mikrofonnya, Musab. Iya, malam. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, pembahasan tentang yang ditanyakan sama saudara kita tadi itu. Iya. Istilahnya saya mengambil beberapa ulasan di dalam itu. Bahasanya iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan, kan gitu. Betul. Tapi saya dengar penjelasannya, ujung-ujungnya
si iblis tadi memang ciptaan Tuhan juga ternyata. Kenapa? Karena seperti abang bilang tadi, jelaskan bahasanya iblis itu adalah awalnya dari malaikat yang baik yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, tapi karena dia ingkar, dia buat salah, lalu berubah menjadi iblis. Berarti pada intinya iblis itu sendiri ciptaan Tuhan. Oh tidak, Kalaulah yang membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya dan Tuhan tidak Tuhan tidak mencipta kejahatan. Yang berarti, membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya dan berarti Tuhan dia cuma tidak ganti nama. menciptakan kejahatannya. Berarti dia cuma ganti nama saja dari malaikat menjadi Nah, iblis. iya betul, karena Lalu esensinya dia berubah. tadi ada abang bilang jangan sampai kita salah Tuhan, sebagaimana ada Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan apa itu? Ya ada Tuhan yang lain, saya tidak tahu dari kesesatan yang diperangi Yohanes dari Damaskus, umat Saracen, mereka menyembah Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan yang sesat yang dilawan oleh Yohanes dari Damaskus. Betul ya Timothy ya? Betul-betul. Iya. Oke, berarti narasi dari abang ini bahasanya Tuhan menciptakan malaikat tapi tidak menciptakan iblis. Jadi Tidak iblis menciptakan ini, kejahatan. Betul. jadi iblis ini wujud karena malaikat membuat salah, jadi mengganti namanya menjadi iblis. Seperti itu. Betul. Kira-kira gini, Esensi. kira-kira menurut Bapak iblis itu artinya apa sih Pak? Harafiah kata iblis. Ya kalau menurut saya versi Muslim, ya. Oh, Muslim. Oh, Oke. Muslim. Oh. Jadi saya tidak mau berdebat di dalam ini, tidak, cuman saya. Nggak apa-apa Pak, ini hanya perbandingan saja. Oke, jadi Apa arti iblis dalam Mm-mm. jadi di dalam Islam Muslim ada dua perkara, bahkan tiga. Ada dikatakan iblis, ada dikatakan jin, ada dikatakan setan. Jangan. Jadi kalau di dalam Islam, jin ini ada yang Muslim, ada yang Muslim maknanya, sebagaimana jin ini tidak semuanya menyesatkan. Bahkan jin ini pun ada yang dikatakan memiliki kebaikan. Kalau setan dengan iblis memang tipikalnya sama, menggoda dan menyesatkan. Ya, Nah, tidak heran kalau kalau memang ada perbedaan di situ, Pak. Karena gini, mohon maaf, Pak. Kalau mungkin iblis itu adalah nama dan itu diciptakan oleh Allah, iblis sendiri dalam bahasa Ibrani adalah hasatan. nah, Apa sih arti kata hasatan? Hasatan itu artinya adalah lawan. Ngapain Allah menciptakan lawan? Mau ngelawan Betul. siapa gitu? Jadi sang lawan ini adalah untuk dia yang telah menentang Allah karena kehendaknya, kehendak kejahatannya. Itu atas tindakannya sendiri. Dan kata iblis itu berasal dari bahasa Yunani diabolos, ya. Diabolos, bukan anak SD yang lagi bolos, enggak. Diabolos bahasa Yunani. Dan inilah yang dipakai bahasa Arab iblis. Artinya sama, sang lawan. Jadi gelar ini yang dulunya adalah ciptaan yang semua malaikat itu diciptakan baik karena tindakan dia yang ingin memberontak melawan Allah, makanya disebut dengan hasatan. Artinya sang lawan. Itu ya, Pak. oke. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Mas Ela itu, Allah tidak pernah menciptakan iblis. Ya, sebenarnya kategorinya memang jatuhnya seperti itu. Di dalam Muslim pun sebenarnya ya seperti yang Bapak bilang tadi, seperti setan, seperti iblis, di dalam bahasa lainnya memang harus kita lawan kan gitu. Cuman ada satu pertanyaan saya sebenarnya yang membuat saya masih bingung tentang saudara kita Kristen. Eh, tentang menyambut nyawa itu loh yang membuat saya sampai sekarang tuh masih ingin rasanya. Tidak ada yang cabut nyawa Tahu. dalam iman Kristen. Nah, lalu kalau mati atau meninggal itu yang nyambut Roma siapa? 6 ayat 23. Dosa yang membuat orang mati. Berarti di dalam Kristen tidak ada ditetapkan rezeki, jodoh, maut, dan lain. Enggak ada takdir Pak, kami Pak. Oh, berarti kalau bab di dalam rezeki di dalam Kristen, kalau dia tidak berusaha dia tidak dapat. Ya, kalau dia tidak berusaha tidak dapat. Yang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Itu kata kitab suci.
Oke. Berarti dalam Kristen dalam bab rezeki, jodoh, maut dan langkah itu tidak ada. Itu ada, tetapi tergantung usaha manusia itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketoklah, mintalah, dan carilah. Tuhan sudah menyediakan semuanya di bumi ini. Cuma kita mau nggak cari. Mm. Gitu aja. Jodoh misalnya, Tuhan udah ciptakan perempuan bagi laki-laki. Tuhan udah berikan laki-laki bagi perempuan. Tapi kalau kita nggak mau cari, ya kita nggak akan nikah-nikah. Nggak mungkin tuh jodoh tuh datang sendiri ke rumah, ayo aku nikahi kamu gitu. No, we have a free will. Kita punya free will. Rezeki misalnya, Oke, tapi rezeki turun dari langit. Kalau kamu tidak bekerja, gimana kamu bisa dapat uang? Tuhan udah sediakan lapangan pekerjaan. Dia sudah siapin ladang yang mau diolah, apel yang mau dibuat jadi jus, atau apapun. Tuhan udah sediakan itu. Benih apel, tanam-tanaman yang bisa kita olah. Tapi kalau kita nggak bekerja, ya janganlah kita makan. Tapi kalau kita bekerja, bukankah itu sumber rezeki kita? Kan gitu. betul, itu benar. Itu pemahamannya Ya itu memang cukup begitu umum. kekristenan. Iya, jadi Nggak ada kita takdir-takdiran nggak perlu kami. keras-keras pula ya kan. Jadi maksud saya itu, kita di sini bukan debat Kak, bukan Betul, debat, betul, bukan betul. kita santai saja. Jadi maksud saya, kita berbagi di dalam ini untuk kita lihat di room-room yang lain. Saya sering masuk ke room-room yang lain. Di situ isinya debat saja. Karena apa? Di saat satu menjelaskan merasa dia paling benar, merasa dia paling cerdas. Ini yang tidak boleh. Merasa lebih baik itu tidak boleh Kekristenan ya. itu memang yang paling benar, Pak. Ya, Karena menurut kami abang, kami menurut orang-orang abang itu yang paling benar. eksklusivisme. Benar. Kekristenan Menurut itu abang, memang yang paling, ya, kekristenan itu bukan yang benar dari yang benar, tetapi dia sendirilah satu-satunya kebenaran itu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu saja, oke. tidak perlu Jadi diperdebatkan. sekarang dengan bab rezeki yang kita ambil tadi, di manakah letaknya eh, letaknya ibadah di dalam rezeki tadi sehingga secara umum dan logika benar tanaman sudah ditumbuhkan, ya kan, pertanian, air semuanya Allah ciptakan, tinggal kita menikmati. Lalu dengan usaha baru akan datang itu semua. Lalu bagaimana dengan orang yang cacat? Di mana letak Tuhan ketika orang yang cacat? Tuhan itu sendiri yang ciptakan cacat. Gak mungkin Tuhan Nggak Yesus ada tidak Tuhan yang menciptakan orang semua. cacat. Jadi Tuhan Yesus menciptakan sempurna semua. Ya, yang menyebabkan orang menderita, kesakitan, mengalami penderitaan itu Bang, dosa. Bang, saudara saya sebelah dekat dari sini, teman saya, lahirnya cacat. Terus bukan Tuhan Yesus yang menciptakan, Tuhan mana? Yang pengen anak itu dilahirkan Tuhan atau orang tuanya? Lah lalu kalau Yang bukan pengen Tuhan yang punya anak menciptakan, itu, yang pengen punya anak orang tuanya atau Tuhan yang paksa? Tuhan nggak pernah paksa itu punya anak. Yang Ya sekarang ini udah. titiknya, Bang. Bahkan Titiknya, kalau kamu pun beranak pinak itu atas keinginanmu, Bang, bukan Tuhan maksud yang saya, paksa. jadi berarti menurut Abang di dalam narasi Kristen, Abang bisa menyempurnakan anak melalui orang tua, bukan Tuhan yang menciptakan. Gini tambahan Pak, tambahan. Ini pernah dipertanyakan juga di kalangan Saracen terhadap Yohanes Damaskus, bahwa apakah ketika dalam kandungan anak itu diciptakan, tapi Yohanes Damaskus mengatakan penciptaan itu pada hari pertama sampai hari ke-7. Sisanya adalah berkat dan kelahiran lah yang kita kenal adalah kelahiran. Bukan lagi penciptaan dari creatio ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada. Islam pun mengenal konsep creatio ex nihilo. Nah, saya nggak tahu Islam menggunakan konsep creatio ex nihilo ini seolah-olah ini berlaku untuk manusia berikutnya, binatang berikutnya, manusia berikutnya, binatang berikutnya. Padahal yang ada adalah kelahiran, proses kelahiran. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak cacat? Saya mengambil contoh dalam Injil ketika para rasul pernah mengatakan kepada Yesus Kristus, "Guru, siapakah yang membuat orang ini buta? Apakah karena kesalahan ayahnya, kesalahan keturunan sebelumnya, atau dari kakek nenek moyangnya?" Memang Yesus pernah mengatakan apa? Bukan karena itu, tetapi Allah akan menyatakan kepadanya supaya apa? Supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan kepadanya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Yesus tidak menyangkal kemelesetan kodrat asal manusia yang melenceng, sehingga apa? Kodrat asal manusia yang melenceng itu bisa membuat kita kita fana,
tidak kekal, dan bahkan bisa mendapat kecacatan. Tapi yang Yesus berikan kepada mereka adalah gambaran masa depan yang sempurna. Tidak lagi melihat masa lalu, yang dimana masa lalu itu membuat kita terpuruk dengan Allah. Nah, Jadi manusia pembelajaran terpuruk, gitu ya. ya, sebagai menurut pembelajaran. aku Makanya dalam penjelasannya benar. kacamata para rasul pada waktu itu, mereka bukan hal yang baru lagi memahami efek dosa asal itu. Kalau kita lihat ya, kenapa rasul mengatakan apa yang membuat orang ini cacat? Dosa dia kah? Dosa nenek moyangnya kah? Atau dosa dari sebelum-sebelumnya? Kalau kita lihat dalam istilah dosa asal itu, dosa asal artinya adalah tindakan dari kesalahan Adam, yang dimana tindakan perbuatannya, hasil perbuatannya itu yang kita terima. Hasil dari perbuatannya itu yang kita terima. Bukan dosanya Adam yang ditanggung kepada kita, tetapi hasil dari dosanya Adam. Apa itu? Tidak lagi kekal, fana. Jadi manusia cacat dan sebagainya, sebenarnya itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena tindakan manusia, kemelesetan manusia yang dimulai dari Adam tadi. Gitu, Tapi Pak. meskipun demikian, ada maksud dan juga kemuliaan Allah dari kondisi itu. Iya, betul, betul. Iya. Jadi bukan boleh saya karena bicara? Tuhan program mereka begitu. Boleh saya bicara sedikit Bang ya? Jadi benar, istilahnya pemahaman Abang tentang yang tercipta dengan keadaan punya kekurangan fisik, dan saya minta maaf sebelumnya mungkin ada di live ini yang mempunyai kekurangan. Itu adalah salah satu, kalau menurut Islam, kenapa sih ada orang yang bisa kembar ke dunia gitu loh, ada yang cacat gitu kan. Dan Suaranya jauh, Pak. Di dalam Tadi, Islam, oke. kenapa sih ada yang cacat, ada yang buta, ada yang sekembar mirip gitu loh, yang ada kembar mirip dunia kayak gitu. Semua dunia dia agak mirip. Jadi kalau menurut Islam, kenapa itu terjadi? Karena di dalam Islam ada beberapa waktu untuk kita umat Islam ini tidak boleh berhubungan badan suami istri. Contoh, setelah subuh. Setelah subuh itu tidak boleh berhubungan badan kan. Ngapain kau bahas berhubungan badan? Kalau kau mau berhubungan badan aja kau sana. Silakan Sasa. Bahas berhubungan badan tuh gak ada hubungan. Silakan Sasa, ada yang mau tanya kan? Iya, mau nanya Kak, mungkin agak sedikit out of topic ya Kak, tapi tadi aku dapat pertanyaan karena lagi ikut Krisma. Ada satu question yang sampai sekarang aku cari di Google, I cannot find it. That's why I'm thinking about you, terus aku kayak udah nanya aja ke Kak Elia. Pertanyaannya satu Kak, kitab apa yang digunakan oleh Yesus saat dulu Yesus mengajar? Septuaginta. Septuaginta, oke. Oke, that's it. Itu aja Kak yang aku mau tanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan Wawan. Apa yang mau ditanya? Wawan, Ini gambarnya agak ngelik ya, Kak Elia ya. kenapa? Ini kayaknya gambarnya agak ngelik ya. Gimana yang di bawah? Karena kalau saya naik cuma Halo? Mas Wawan dari tadi sama Mas Elia. Yang lainnya yang ngomong sebelumnya, Pak siapa tadi itu dengan Enggak, kakak tadi? dia memang begitu. Saya nggak tahu juga. Oh ya udah, oke, lanjut. Ya. Silakan Wawan. Maaf ya Kak Elia, aku Muslim ini bertanya. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Aku Jangan bahas berhubungan badan ya, jangan. Kristen tuh nggak bahas-bahas begituan. Kalau kalian punya begitu-begitu, urusannya di komalmu aja tuh bahas-bahas begitu. Di sini jangan. Ya. Apa yang mau kamu tanya? Aku cuma mau tanya tentang kehidupan surga bagi umat Kristen itu. Saya cuma penasaran saja itu kegiatan apa saja nanti di surga gitu. Ya, silakan Timothy jawab. Sejauh yang saya baca dalam Katekismus Gereja Ortodoks itu ada pendapat dari Dionysius Areopagus, itu menceritakan bagaimana sih kehidupan di surga. Surga itu bukan seperti panjang kali lebar kali tinggi, letak. Kalau dalam Islam kan dikatakan surga itu seperti letak suasana. Bahkan dikatakan dia sama seperti Firdaus atau Jannah. Nah, tapi kalau dalam iman Kristen enggak. Surga itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Memang dalam Yohanes 14 itu dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi tempat di sini bukan menuju kepada yang tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Yesus mengatakan di mana kamu berada, aku pun akan berada bersamamu. Ini mengkaitkan hal yang nantinya akan terjadi. Nah, di manakah letak Kristus? 1 Timotius 6 ayat 16. Ia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Berarti terang.
Dan rumah Bapa itu gambaran kepada Bapa sendiri kita tinggal, di mana kita tinggal dalam hadirat Bapa. Sekali lagi, surga yang diimani orang Kristen bukanlah panjang kali lebar kali tinggi, tetapi adalah suatu keberadaan. Lalu bagaimana dengan Firdaus? Firdaus memang tempat, dan kita tidak tahu di mana Allah menempatkannya itu. Banyak yang menafsirkan itu ada di atas langit. Ya, ini agak mirip dengan Islam ya, yang disebut juga Jannah Mawah kalau saya nggak salah dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau dalam iman Kristen, gambaran Firdaus itu adalah tempat Taman Eden yang awalnya itu di bumi. Awalnya itu di bumi. Tapi kemuliaan Allah membuat suasana Taman Eden ini layaknya surgawi. Laksana surga tapi belum surga. Karena surga yang kekal itu adalah Allah. Nggak heran kalau kita lihat dalam kitab Deuterokanonika, itu dalam kitab Makabe, dikatakan bahwa kami berdoa di hadapan surga. Kami berdoa kepada surga. Dan surga meliputi mereka. Padahal surga itu bukan surga itu bisa dipahami tempat. Tapi ternyata surga ini menuju kepada keberadaan Allah sendiri. Dan tidak heran, selain dalam kitab Deuterokanonika, kitab Injil Matius, Yesus pernah mengatakan kepada anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia mengatakan apa? Bapak aku bersalah kepadamu dan kepada surga. Ada surga. Ya, jadi surga ini adalah suatu keberadaan, bukan tempat. Pertanyaannya, lalu ngapain di surga? Ya, di surga adalah kita hidup tidak dalam kefanaan, kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam Islam, kebahagiaan luar biasa adalah melihat Allah. Surah Qiyamah ayat 22-23. Bukan sekedar hubungan seks. Mohon maaf, memang ada hubungan seks, tapi itu embel-embelnya saja. Maksudnya tambahan. Tapi yang lebih utama adalah melihat Allah. Itu pernah dinyatakan Ustadz Firanda, bahwa kenikmatan yang luar biasa adalah melihat Allah. Ya, kenikmatan kita nantinya adalah, kalau dalam iman Kristen, itu akan hidup bersama dengan Allah, mengambil kodrat ilahi, dan kita akan hidup bersama Kristus. Agak miripnya di sini, tapi perbedaannya bagi Islam, ya mungkin ada sedikit penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya, jadi apa yang menjadi fokus utama kita, yaitu hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama Ketika dengan itu. Allah di langit bumi yang baru, dengan keadaan yang tanpa dosa, di mana penderitaan tidak ada, dipulihkan menjadi seperti keadaan yang semula, yakni keadaan Firdaus yang tanpa dosa. Dan kami hidup bersama pemerintahan Kristus sebagai gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, itulah surga bagi kami. Jadi orang Kristen ini tujuannya itu adalah mengambil kodrat ilahi. Apa itu? Kekudusan. Yang rusak dari manusia itu adalah gambarnya dengan tidak kudusnya manusia oleh karena dosa itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Dia mau memulihkan kembali keadaan yang semula, gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia. Dia memulihkan itu dengan mengalahkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa dan maut itu dengan kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia dapat berharap sorga di dalam Dia sebagai sang sorga. Masalah apa yang akan dilakukan, apakah nanti ada makan minum atau mungkin nanti penyembahan dan lain-lain, itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberitahu itu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal dalam keadaan yang tidak berdosa, dalam keadaan yang tidak menderita, bersama-sama dengan Kristus dan kerajaannya di langit bumi baru. Wahyu 21. Tidak ada perkawinan, tidak ada dosa, tidak ada aktivitas seksual, tidak ada hawa nafsu di sana. Begitu. Jadi waktu pas dulu kan ada di bumi kan suami istri, nanti di surga yang suami istri itu bagaimana? Apakah Akan mereka seperti mati? orang biasa, tetapi manusia itu akan mengingat. Jadi orang di surga itu tidak akan kehilangan ingatan. Kalau kita baca kisah orang kaya dan Lazarus, meskipun orang kaya ini di Tartarus dan Lazarus ini di Firdaus, orang kaya ini ketika dia menderita di Tartarus, dia masih mengingat 5 saudaranya yang di bumi, dan dia bisa mengenali Abraham. Dan bahkan dia mengenali itu saudaranya, artinya relasinya, jiwanya, itu masih mengingat hubungannya selama dia ada di bumi. Ya, jadi orang, kalau nanti kita sudah di hari kebangkitan, kita sudah di Firdaus, kita sudah di langit bumi baru, kita tidak akan kehilangan ingatan, kita akan tetap ingat. Tetapi
Hal-hal yang membawa kita kepada ketidakkudusan, menjadi berdosa, hawa-hawa nafsu, itu udah tidak ada lagi di dalam surga. Itu saking dekatnya kita dengan Allah. Karena tubuh ini, 1 Korintus 15, tubuh yang berdosa ini sudah kita tinggalkan. Kita berpikiran iri hati, dengki ya, kemudian juga dosa-dosa seksual, keinginan-keinginan yang gak baik, itu karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa. Nah, ketika langit bumi yang baru, 1 Korintus 15 ayat 55 dan berikutnya, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa, yang tidak berdosa, dan yang tidak mengeluarkan hasrat keberdosaan atau hawa nafsu. Itu cocok dengan langit bumi baru dalam Wahyu 21. Gitu. Maksudnya aktivitasnya di sana itu apa saja gitu? Tidak ada yang tahu persis itu bagaimana, tetapi kehidupan kekal bersama Allah itu yang dijanjikan. Aktivitas detailnya itu tidak dikasih tahu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti narasi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti firman Allah bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Kalau hidup seperti malaikat di surga, malaikat itu apa? Melayani Allah, memuji-muji dan menyembah Allah. Maka kita pun akan seperti itu kelak di langit bumi baru. Memuji-muji dan memuliakan Allah di dalam karya-karyanya di dalam langit bumi baru itu. Tapi nanti kan maksudnya di kerajaan surga itu nanti Yesus, Roh Kudus sama Bapa itu apakah masih pisah-pisah atau udah masing-masing atau udah bersatu? Enggak. Kita nggak akan melihat Bapa, kita akan nggak melihat Roh Kudus. Yang kita lihat itu hanya Yesus. Oh, Bapa itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang hanya dilihat itu Yesus. Kamu jangan berpikir Tritunggal itu 3 orang yang duduk bersama-sama. Enggak. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang satu. Allah yang satu, Allah yang tak kelihatan itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak yaitu Yesus dan memiliki roh yaitu Roh Kudus. Nah, Sang Bapa ini menyatakan dirinya yang tidak kelihatan secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus yang kelihatan. Makanya di surga kelak, di kerajaan langit bumi baru, kita nggak akan lihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Tetapi terangnya Bapa itu akan menerangi kita. Makanya dalam Wahyu 21 dikatakan matahari tidak ada lagi. Tapi cahaya kemuliaan Allah yang akan menyinari langit bumi baru itu. Gitu. oh, Jadi kita fungsinya nggak Bapa masih karena ada Allah begitu. Bapa itu roh. Bapa itu roh. Ya. Iya, kita nggak lihat itu. Itu ya. Oh, seperti itu ya sudah.